Ketika kita belajar cloud computing ya, kita harus masuk ke dalam data center mereka. Artinya kita tidak hanya menggunakan jasa sebagai pengguna SaaS atau software as a service, tetapi kita juga bisa masuk ke dalam data center mereka. Jadi fundamental dari cloud computing itu ada 3, ada SaaS, ada PaaS, dan ada IaaS. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas minggu pertama pelatihan antara AWS Orbit Future Academy dan BPPP Surakarta ya, maka di video kali ini kita akan membahas fundamental dari cloud computing yang merupakan materi yang kita pelajari di minggu kedua pelatihan antara AWS Orbit Future Academy dan BPPP Surakarta. Kemarin kita sudah sedikit membahas bahwa pelatihan ini merupakan pelatihan yang diselenggarakan oleh Amazon Web Services sebagai salah satu penyedia jasa cloud computing. Tapi apa sebetulnya cloud computing tersebut? Kenapa pelatihannya merupakan pelatihan cloud computing gitu kan? Untuk bisa memahami cloud computing ya, kita pertama-tama harus memahami internet terlebih dahulu sebagai dasar atau basic pemahaman mengenai cloud computing gitu kan. Jadi ketika kita mengupload sesuatu ya, baik itu di sosial media, di YouTube maupun di TikTok, data tersebut yang kita upload, baik itu foto maupun video, merupakan data yang nantinya akan tersimpan di sebuah data center. Artinya ketika kita mengupload sesuatu, file yang kita upload akan tersimpan di data center. Ketika kita menggunakan sosial media untuk mengupload gambar maupun video, maka kita sudah menggunakan jasa cloud computing. Tetapi data centernya menggunakan data center dari penyedia layanan sosial media tersebut. Di cloud computing sendiri terdapat beberapa layanan yang bisa kita manfaatkan. Ketika kita hanya menggunakannya untuk mengupload sesuatu gitu kan, artinya kita tinggal klik upload kemudian file kita tersimpan di data center mereka, kita menggunakan jasa yang disebut dengan SaaS atau software as a service gitu kan. Jadi software as a service dalam terminologi cloud computing merupakan sebuah situasi di mana kita menggunakan software mereka sebagai sebuah layanan gitu kan. Tetapi ketika kita menggunakan software mereka sebagai sebuah layanan ya, pasti ruangnya terbatas gitu kan. Kita hanya bisa mendapatkan ruang yang terbatas secara gratis. Ketika kita menginginkan ruang yang lebih besar lagi ya, pastinya akan ada biaya yang dikenakan gitu kan. Ketika kita belajar cloud computing ya, kita harus masuk ke dalam data center mereka. Artinya kita tidak hanya menggunakan jasa sebagai pengguna SaaS atau software as a service, tetapi kita juga bisa masuk ke dalam data center mereka. Jadi fundamental dari cloud computing itu ada 3, ada SaaS, ada PaaS, dan ada IaaS. Kita harus bisa masuk ke data center mereka dan mempelajari seluk-beluknya secara lebih mendalam gitu kan. Analogi yang paling mudah ya untuk dipahami ketika kita berbicara masalah cloud computing adalah analogi gudang gitu kan. Artinya ketika kita punya sesuatu dan kita ingin menyimpan sesuatu tersebut di gudang orang lain, maka kita menggunakan jasa cloud computing. Tetapi SaaS, software as a service, adalah situasi di mana ketika kita ingin menitipkan barang kita di gudang pihak ketiga ya, dalam kasus ini Amazon, itu kita tidak bisa masuk ke dalamnya, kita hanya menitipkan di depannya. Yang kita tahu adalah kita tinggal klik upload, kemudian file kita tersimpan gitu kan. Tetapi ketika kita mempelajari PaaS dan IaaS ya, platform as a service dan infrastructure as a service, kita harus bisa masuk ke gudang tersebut. Untuk bisa masuk ke gudang tersebut ya, ada banyak sekali yang harus kita pelajari gitu kan. Analoginya adalah ketika kita mau masuk gudang atau data centernya Amazon gitu ya, kita harus tahu jalur apa yang akan kita ambil, kemudian di mana file kita disimpan, kemudian kita membutuhkan penyimpanan sebesar apa gitu kan. Kalau kita mempelajari cloud computing ya, kita harus masuk ke gudang tersebut dan memahami seluk-beluk gudang tersebut. Sebetulnya jasa cloud computing lebih dari sekedar menitipkan barang gitu kan. Artinya banyak sekali fitur-fitur yang mereka tawarkan yang bisa kita manfaatkan. Yang kita pelajari di kelas cloud computing ini akan berorientasi pada penyedia layanan Amazon Web Service. Amazon Web Service memang bukan satu-satunya penyedia layanan cloud di dunia ya. Ada berbagai macam yang lain, tetapi Amazon Web Service itu menduduki peringkat pertama sebagai pengguna terbanyak.
Jasa Amazon Web Service juga sangat beragam dan kita harus memahami semuanya. Jadi di minggu pertama pelatihan ini kita memahami basic dari cloud computing dan kita harus mengetahui berbagai macam layanan yang disediakan oleh Amazon Web Service. Selain kita harus memahami layanan yang tersedia ya, kita juga harus bisa membangun infrastruktur di dalamnya, gitu kan. Ketika kita membutuhkan untuk masuk ke dalamnya, masuk ke dalam analogi gudang tadi, kita harus mempelajari lebih dalam atau dikenal dengan platform as a service. Ketika kita mempelajari lebih dalam lagi, yakni infrastructure as a service, kita harus bisa membangun infrastruktur di dalam gudang tersebut. Tetapi kenapa kita harus belajar itu, gitu kan? Kenapa kita harus belajar cloud computing? Sebetulnya orientasi dari cloud computing pasti mengarah ke bisnis ya. Jadi ketika teman-teman mungkin berpikir bahwa kenapa saya harus menyimpan file saya di pihak ketiga gitu kan, saya kan punya laptop dan hard disk gitu. Orientasinya adalah orientasi bisnis. Ketika file kita sudah terlalu besar dan kita membutuhkan lebih dari sekedar penyimpanan milik kita pribadi, maka kita menggunakan jasa cloud computing. Untuk bisa memahami secara lebih mendalam ya mengenai cloud computing, kita akan membahas di video selanjutnya mengenai kurikulum yang akan kita pelajari. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.